Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma ya rabbal 'alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin hadirat, para jamaah pengawasan Ahad pagi ba'da subuh Masjid Sulaiman Arif Abdillah yang insya Allah dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dalam kondisi umur yang panjang, alhamdulillah, dalam kondisi sehat walafiat. Dan pagi hari ini kita kembali masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di taman di antara taman-taman surga. Yang dimana Bapak Ibu hadir di majelis ilmu seperti ini merupakan manusia pilihannya Allah. Karena boleh jadi sebagian orang ada yang pengen ikut juga pengajian, tapi karena disibukkan dengan berbagai urusan dunia, akhirnya tidak bisa ikut, tidak bisa datang. Ada juga orang yang memiliki waktu longgar, waktu luang, aslinya nganggur, ya. Tapi ketika diajak datang ke majelis ilmu, tetap ogah-ogahan dan tidak mau. Yang itu menunjukkan ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, ternyata datang ke majelis ilmu ini memang semata-mata murni karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita Bapak Ibu harus banyak-banyak memuji serta bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita masih ditakdirkan sebagai orang-orang yang ringan melangkahkan kakinya ke masjid, ringan untuk mendatangi majelis ilmu, yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kenikmatan ini tidak dicabut dan semakin banyak lagi dilimpahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, sholawat beriring salam, marilah kita haturkan, marilah kita curahkan kepada suri tauladan kita, kepada panutan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita semua kelak pada yaumul qiyamah termasuk di antara umat Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa Bapak Ibu? Masih ingat? Tertawanya Nabi atau bercandanya Rasulullah. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang babu ma jaa fi sifati mizahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menerangkan kepada kita tentang bagaimana bercandanya Nabi atau tertawanya Nabi. Kalau Nabi tertawa, pripun Bapak Ibu? Beliau tertawanya pripun? Pertengahan, asantum. Lek guyu nggih mboten sing cekakaan sa RT. Mireng mendengar ya. Dan juga beliau bukan orang yang belas ndak tahu tertawa atau ndak tahu guyon. Ya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu juga manusia yang dimana manusia itu Bapak Ibu justru dipertanyakan lek ora tahu guyu. Nah, Bapak Ibu pagi hari ini sudah guyu apa goreng? Ustaz SOS dipaksa mesem ya Ustaz ya. Masya Allah. Nah jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu juga manusia dan diantara sifat alamiahnya manusia itu Bapak Ibu, maka manusia itu suka tertawa, suka tersenyum, bahkan senyum itu bisa diniatkan sebagai ibadah. Kata Rasulullah napa? Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu bisa bernilai sedekah. Terus mesem mawon, Pak. Ya, itu sudah bisa masuk ke dalam kategori amal soleh. Maka janganlah kita pelit-pelit untuk bersedekah meskipun dengan mesem. Tapi juga jangan kemudian dijadikan dalil ini sebagai patokan Ustadz, kalau gitu saya ke masjid tidak usah infak, tidak usah sedekah. Lah nyapa? Lah kula pun mesem kok dinten iki ya. Ini juga salah ya. Ini juga salah ya. Yang benar yaitu kita bisa beramal soleh dari sisi manapun. Kita bisa mendapatkan pahala dari mesem kita kepada saudara kita, karena mesem itu atau tersenyum itu adalah sedekah, tapi kita juga tidak menutup diri dari pintu-pintu amal soleh yang lainnya. Kemudian pagi hari ini kita akan melanjutkan bab yang ke-37. Bab yang ke-37, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala beliau menulis babu ma jaa fi sifati kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syi'ri. Bab yang ke-37 adalah bab yang menerangkan kepada kita tentang bagaimana ucapan-ucapan Nabi, bagaimana perkataan Nabi atau pendapat Nabi fi syi'ri, tentang syair. Tentang apa? Syair. Nah, jadi pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang syair. Bapak Ibu, supaya kita bisa lebih mendapatkan feel ataupun rasa, dzauq, taste ya dari tema ini, kita harus mengetahui kronologinya terlebih dahulu. Kenapa perkara tentang syair atau tentang syair ini harus diberi muqaddimah supaya kita faham. Karena tanpa kita mengetahui muqaddimah ini, maka kita tidak akan bisa mengetahui
bagaimana syair-syair pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengetahui bahwa setiap nabi, setiap rasul, ketika Allah Subhanahu Wa Taala utus di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah umatnya, maka rasul tersebut harus memiliki perkara yang spesial terhadap apa yang kaumnya itu hebat di situ. Ya. Jadi setiap rasul itu harus menjadi orang yang spesial, orang yang terbaik pada saat di mana kaumnya itu mengagungkan sesuatu. Contoh, dahulu di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Musa alaihi salam, pada zaman itu terkenal, Pak, orang yang punya sihir itu adalah orang yang paling dihormati. Orang yang bisa sihir, semakin jago sihirnya, maka orang tersebut semakin mendapatkan kedudukan di sisi raja. Bahkan raja pada zaman itu mereka memiliki tukang-tukang sihir yang hebat. Ada tukang sihir yang bisa meramal masa depan. Ada tukang sihir yang bisa merubah tali menjadi ular. Ada tukang sihir yang kebal terhadap ini itu macam-macam. Oleh karenanya, ketika di zaman Nabi Musa itu yang berkembang pesat di tengah-tengah kaumnya itu adalah sihir, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mukjizat Nabi Musa itu mirip seperti perkara-perkara yang bisa dibuat oleh sihir. Ketika para tukang sihir itu melemparkan tali, potongan tali yang kemudian bisa berubah menjadi ular, maka Allah merintahkan, ya Musa, alqi 'asak, wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu. Fahiya talqafu ma yafikun. Dan nanti kamu akan lihat tongkatmu itu akan berubah menjadi ular yang lebih besar dibandingkan ular milik penyihir itu. Kemudian ketika Nabi Musa akan menyeberangi lautan, normalnya Pak, orang kalau mau menyeberangi lautan itu harus pakai kapal, pakai perahu. Ketika Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk menyeberangi Laut Merah, kemudian pasukan Fir'aun sudah mulai terlihat dari kejauhan, dan ternyata Nabi Musa belum mempersiapkan kapal. Bani Israel mereka mengatakan, inna lamudrakun, wahai Musa, kita bakal ketangkep nih. Bagaimana mungkin di belakang kita ada Fir'aun yang sedang mengejar kita, kemudian di depan kita ada lautan, kok kamu belum mempersiapkan kapal? Apa kita semua disuruh berenang menyeberangi lautan ini? Tidak masuk akal. Maka apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Kalau Allah yang sudah memerintahkan kita datang ke tempat ini, maka dijamin Allah pasti yang akan mengasih solusi. Tidak usah khawatir. Kita tunggu aja solusi dari Allah. Betul. Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya, kemudian laut tersebut langsung terbelah. Ini Pak, sepertinya nampak di luar akal. Kalau orang awam melihat, atau orang non-muslim, atau orang kafir itu melihat, mereka akan menganggap hal ini sebagai bagian daripada sihir. Wong kok iso belah lautan sihir. Tapi bagi kita, keyakinan kita sebagai kaum muslimin, itu bukan sihir, akan tapi adalah mukjizat seorang nabi ataupun seorang rasul. Itu contoh yang pertama. Ketika di zaman Nabi Musa itu yang kuat adalah sihir, maka Allah memberikan mukjizat kepada nabi dan rasulnya perkara yang mirip dengan sihir. Monggo Pak, sambil dipenunjuk Pak, kopinya nyantai pokoknya nih Pak. Ngaji kita lama jadi harus relax. Ya,
Relax. Bismillah. Alhamdulillah. Oh iya, masya Allah. Kenapa nih kok kopi apa jahe nih kok? Kopi. Oh ini gula yang low sugar ya? Low sugar. Tapi kayaknya punya saya ini juga low sugar nih, Pak. Punya panjenengan nggih ngoten? Low sugar juga, gulanya sedikit. Napa? Mboten titen. Ndak, setelah panjenengan cicipi gimana gulanya itu? Pas atau kurang atau kaken? Pas. Oh, kayaknya cuma punya saya nih Pak yang low sugar ini. Nah sudah ya, pun tidak apa-apa. Ya. Ustadznya kon diet Pak, Pak. Itu yang pertama ya. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa identik atau mirip dengan apa? Sihir. Yang kedua, contoh yang kedua, di zaman Nabi Isa alaihissalam. Di zaman itu Pak, yang lagi ngetren, yang digandrungi masyarakat adalah tentang kedokteran. Dan kedokteran. Jadi kedokteran di zaman Nabi Isa itu berkembang pesat. Ya. Dan orang yang bisa menyembuhkan itu yang dianggap hebat. Orang yang bisa menyembuhkan itu yang dianggap hebat. Nah maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa yang bisa melampaui ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para dokter. Biasanya, Pak, fakultas kedokteran yang paling berat itu apa sih? Apa Mas Hafid yang paling berat? Fakultas kedokteran atau bukan spesialisasi? Spesialis apa yang paling berat biasanya di kedokteran itu? Opsi berat. Ya. Atau bisa jadi juga mata. Mata termasuk berat juga. Jantung. Berat juga. Ya. Saya nggak tahu urut-urutan, tapi mungkin itu yang termasuk yang terberat juga ya. Yang terberat. Spesialisasi yang berat. Nah, meripat atau mata kalau sudah rusak, memperbaikinya sulit karena saraf-sarafnya sangat banyak dan sangat kecil, seperti rambut, bahkan lebih kecil daripada itu. Telepon pedot Pak, angel. Ya. Jantung juga seperti itu. Begitu jantung niku mandek 5 menit, apa yang bakal terjadi? Kalau bahasa jadi perahunya is dead. Ya. Nyawa itu melayang, Pak. Jadi alhamdulillah jantung kita itu masih mau berdetak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman itu, Pak, orang yang benar-benar telah buta permanen, tidak ada orang yang bisa ngobati. Ya. Sehebat-hebatnya dokter, kalau orang itu sudah buta permanen, maka dokter angkat nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Kemudian juga kalau orang itu jantungnya telah berhenti, orang itu, dokter itu udah nggak bisa apa-apa. Dokter pun angkat tangan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, sesuatu yang bahkan para dokter pun tidak bisa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Orang-orang yang sudah divonis sama dokter buta permanen tidak bakal bisa melihat. Akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, ketika yang mengusap mata atau wajah orang tersebut adalah Nabi Isa, bahkan orang yang sampun divonis oleh dokter buta permanen, Nabi Isa bisa menyembuhkan atas izin Allah. Bahkan orang yang telah meninggal dunia, wah ini luar biasa Pak, meninggal dunia ini itu urusannya bukan hanya kepada jasad,
tapi juga kepada nyawa, ruh. Yang nyawa itu manusia tidak memiliki hak atasnya. Satu-satunya yang memiliki hak untuk ngurus perkara tentang nyawa niku sinten? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada orang yang dianggap divonis sudah meninggal dunia, itu tidak mungkin, Pak. Ketika di satu rumah sakit, orang itu sudah ditentukan fulan telah meninggal dunia di jam sekian, di jam sekian, jam sekian. Kok kemudian digawa di rumah sakit liya iso? Sakit apa tidak itu? Tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Nah, di sini ada juga ini yang tiap hari nangani pasien. Ya, Mas Taufik. Kalau orang sudah dicatat, Mas Taufik, fulan telah meninggal dunia kemarin hari apa? Sabtu ya. Jadi hari Sabtu jam 12:05. Sudah divonis seperti itu di RSUD, sudah ditulis fakta apa ya Mas namanya? Fakta kematian atau apa itu? Saya lupa namanya itu. Akta kematian atau apa itu? Akta kematian ya. Pokoknya sudah ditulis lah di akta kematian itu fulan telah meninggal dunia kemarin di hari Sabtu jam 12:05. Kalau akta itu sudah muncul, Pak, mau dibawa ke rumah sakit sing paling top sak donyo, ya, mau dibawa ke Singapura, mau dibawa ke mana? Amerika, mau dibawa ke Eropa, tetap kalau sudah sudah dinyatakan di rumah sakit kalau orang itu telah meninggal dunia, maka tidak akan bisa untuk dihidupkan lagi. Ya. Bahkan orang-orang yang mereka itu spesialisasi di bidang otopsi, ya, bahkan mereka itu tahu ketika melihat jasad seseorang itu, ya, misalnya ada kasus pembunuhan, kemudian mayatnya ditemukan, dari fisiknya itu orang yang ahli otopsi, Bapak Ibu, itu tahu orang ini meninggal sudah berapa hari, meninggalnya di jam berapa, dan sebab kematiannya itu seperti itu tahu. Karena ada ilmunya itu. Jadi di Indonesia yang benar-benar pakar otopsi itu baru satu. Yang kemarin sekolah di Jepang, yang nangani kasus Mirna, siapa itu? Dokter siapa? Ada yang tahu? Viral. Wajah beliau sering muncul di medsos ya. Dokter Jaja, ya, Dokter Jaja atau dokter siapa itu? Nah, itulah pokoknya ya. Ya. Artinya orang yang sudah divonis dinyatakan meninggal dunia tidak mungkin lagi bisa. Nah, Allah ingin memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, bahkan perkara yang para dokter pun sudah angkat tangan, yaitu apa? Ketika orang sudah divonis meninggal dunia, ketika Allah berkehendak, Allah berkenan, bahkan orang yang sudah meninggal dunia pun bisa dihidupkan kembali melalui perantara Nabi Isa. Artinya Bapak Ibu, apa sih yang pengen kita ketahui melalui dua kisah ini? Sesuatu yang sangat spesial atau sangat berkembang pada zaman tersebut, maka Nabi akan diberikan mukjizat perkara yang identik atau semisal. Nah, di zaman Rasulullah SAW itu yang sangat hebat pada waktu itu adalah syair. Ya. Orang Arab itu terkenal, mereka itu sangat jago untuk membuat syair. Bahkan di Ka'bah, Bapak Ibu, ini meskipun kisahnya diperselisihkan oleh para ulama, tapi tidak apa-apa kita jelaskan untuk menjadi ibrah ataupun tambahan ilmu. Disebutkan oleh sebagian ahli tarikh bahwasannya dahulu Bapak Ibu di Ka'bah itu ada yang disebut sebagai mu'allaqat as-sab'ah. Ada mu'allaqat as-sab'ah, atau kalau kita terjemahkan artinya yaitu
7 syair legendaris. Yang buat ini adalah orang-orang yang benar-benar pakar di bidang syair, bahkan mereka mengalami nasib yang tragis di dalam hidupnya. Contoh, di antara syair itu ada Mu'allaqat Imru Al-Qais. Ya, di antara syair tersebut atau penyair tersebut ada yang bernama siapa? Mu'allaqat Imri'il Qais. Ya. Mu'allaqat Imri'il Qais itu ada sekitar 90 atau sekitar 100 bait lebih sedikit. Ya. Yang bunyinya seperti ini Bapak Ibu. Ini nggak ada di buku ya. Tapi karena saya dulu berada di Fakultas Sastra Arab di Madinah, maka saya menghafal sebagian daripada syair ini. Ya. Bunyinya seperti ini. Panjenengan dengarkan. Kalau paham, saya kasih jempol. Bahkan nanti ada dapat hadiah umroh, Pak. Kalau panjenengan bisa menerjemahkan, siap-siap dengarkan ya. Santai. Di sini ada sponsornya, ya. Mas Hafiz sama Dr. Indri, santai ya. Bagaimana bunyi Mu'allaqat Imrul Qais itu? Dengarkan Bapak Ibu. Bunyinya seperti ini. Kifa nabki min dzikral habibi wa manzili bisiqatil liwa baina dahuli fahaumali fatudiha fal miqrati lam ya'fu rasmuha lima nazajatha min janubi wa syamali tara ba'ar al-ar'ama fi arasatiha wa ki'aniha ka'annahu habbu fulfuli ka'anni godatal baini yawma tahammalu lada samuratil hayyi nakifu hamdali wukufan biha sahbi alayya watiyuhum matiyuhum yaquluna la tahlik asa wa tajammali. Nah ini saya bacakan dikit aja, enggak usah panjang-panjang. Siapa di antara Bapak Ibu yang tahu maknanya apa? Dapat hadiah umroh. Udah enggak usah terjemahnya deh kalau terlalu berat. Terokno balenono. Jangankan panjenengan, Pak. Bahkan orang yang sudah belajar bahasa Arab bertahun-tahun pun belum tentu paham terhadap apa yang saya baca ini. Karena yang saya baca ini merupakan bahasa Arab klasik yang bahkan kemunculannya itu puluhan tahun bahkan ratusan tahun sebelum Rasulullah itu lahir. Ya. Jadi bahasanya itu sangat kuno. Ketika pengen dipelajari itu sangat sulit. Makanya banyak orang itu yang mereka itu lari atau takut masuk ke Fakultas Sastra Arab, apalagi di Madinah, karena memang tingkat kesulitannya itu sangat tinggi. Bahkan di zaman saya kemarin, zaman saya dulu ya, di tahun 2017, dari 200 mahasiswa Indonesia, itu yang masuk Fakultas Sastra Arab cuma 4 orang. Saya, kemudian Gulam Hafia dari Bekasi, kemudian Muhammad Haris Nasrullah dari Kalimantan, dan yang satu itu Muhammad Riza dari Ponorogo. Jadi dari 200 orang yang masuk, yang mau dan mampu masuk ke Fakultas Sastra Arab itu cuma 4 orang. Berarti yang 196 orang itu pilih fakultas yang lainnya. Ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika syair itu sangat dianggap perkara yang penting di zaman itu. Ya. Bahkan 7 syair legendaris itu ditempel di Ka'bah, Pak. Maka orang itu setiap kali beribadah di Ka'bah, mereka itu apa? Membaca 7 syair legendaris itu. Bahkan sebagian orang sebelum mereka itu mengenal Islam, maka di antara mereka ada yang ibadahnya itu dengan membaca syair ini. Jadi mereka menganggap membaca syair ini bisa mendekatkan mereka kepada Tuhan. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi SAW datang diutus menjadi nabi dan rasul,
mukjizatnya Nabi itu bukan menghidupkan orang mati. Mukjizatnya Nabi itu bukan melempar tali yang kemudian menjadi ular. Bukan itu. Karena tidak relevan pada zaman tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Rasulullah berupa apa? Al-Qur'an, yang dimana Al-Quran itu dipastikan lebih hebat dibandingkan syair-syair legendaris sebelumnya. Gitu ya. Maka ketika Allah menurunkan mukjizat berupa Al-Quran, maka Al-Quran itu dipastikan lebih hebat dibandingkan syair-syair legendaris sebelumnya. Maka sebagian caci maki yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah, maka Rasulullah itu dianggap sebagai tukang syair. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantah hal itu, ya. Ma anta bisyair, wahai Muhammad, engkau itu bukanlah seorang penyair. Dan ini juga diantara hikmah kenapa Nabi yang terakhir itu dipilih dari kalangan yang ummi. Dipilih dari orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, supaya klaim Nabi Muhammad mengarang syair itu bisa runtuh seketika. Seandainya Rasulullah sebelumnya itu adalah orang yang pandai membaca dan pandai menulis, maka dikhawatirkan orang-orang itu akan mengira bahwa Al-Quran itu merupakan buatannya Rasulullah. Tapi Allah ingin mematahkan klaim itu dengan memilih Rasulullah SAW, orang yang tidak bisa membaca dan menulis, sebagai apa? Seorang Nabi dan Rasul. Nah, sekarang Bapak Ibu, ketika syair itu sangat digandrungi oleh orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu, lalu bagaimana pendapat Rasulullah terhadap syair? Bagaimana pendapat Rasulullah terhadap apa? Syair. Sekarang kita akan bahas. Asy'anu fi syi'ri kasya'ni fi sa'iri al-kalami li'anna syi'ra kalamun mauzunun muqaffa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syair ketika kita ingin membahasnya secara dalam dan terperinci, maka sebenarnya hukum daripada syair itu sama persis seperti hukum ketika kita berbicara. Ya, hukum bersyair itu sama persis seperti hukum ketika kita berbicara. Karena syair itu Bapak Ibu adalah kalamun mauzunun muqaffa. Syair itu sebenarnya dia itu adalah kalam, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan manusia mauzunun yang tersusun rapi, muqaffa, dan ujungnya itu sama. Dan ujungnya itu apa? Sama. Seperti yang tadi saya bacakan, syair karya Imri'il Qais yang diklaim sebagai salah satu di antara 7 syair legendaris yang tadi saya bacakan, kifa nabki min dzikral habibi wa man zili. Lamnya harokatnya apa? Kasrah. Bisiqtil liwa bainad dahuli fahau mali. Kemudian diakhiri dengan lam yang berharokat kasrah lagi. Seperti itu, ya. Kalau misalkan di pertengahan potongan bait syair yang pertama itu akhirannya lam kasrah, maka nanti di ujungnya itu juga harus lam kasrah. Kifa nabki min dzikral habibi wa manzili bisiqtil liwa bainad dahuli fahaumali fatudiha fal miqrati lam ya'fur asmuha. Hak ya Bapak Ibu ya. Haknya ada alif lazimahnya, kemudian haknya harokatnya fathah, ya. Lam ya'fur asmuha lima nasajatha min janubil wasyam ali. Lagi-lagi lamnya harokatnya kasrah, disesuaikan. Kalau misalkan bait akhir syair yang pertama itu harokatnya kasrah, maka bait syair yang kedua harokatnya juga harus kasrah, seperti itu. Dan nyusun seperti itu Pak,
Tidak setiap orang bisa. Ya, nyusun seperti itu tidak setiap orang bisa. Memang orang itu harus punya mauhibah. Apa itu mauhibah, Pak? Orang itu memang harus apa istilahnya? Selain pakar, orang itu lahir, Pak, memiliki bakat sendiri. Orang yang tidak bakat nyanyi, Pak, arep pajenan latih pinten-pinten tahun suarane nggih pangga fales. Kon muni R ndak iso mangga L ndak bisa. Ya. Panjenengan suruh muni apa? Bilang apa misalnya? Apa misalnya? Kalau orang Jawa ya, itu muni to itu bisa. Cetho. Tapi coba panjenengan datang ke Jakarta, panjenengan datang ke Makassar, apakah bisa mereka bilang to gitu? Tidak bisa, Pak. To, tidak bisa. Ya. Maka masyarakat muslimin, terkadang untuk beberapa aktivitas itu antara orang yang memang punya bakat dengan yang tidak itu sangat berbeda. Makanya dahulu itu ada audisi, apa namanya? Audisi pencari bakat. Apa itu namanya itu? Apa itu namanya, Pak? Indonesian Idol itu khusus ya, itu bakat nyanyi kalau Indonesian Idol. Indonesian Got Talent kalau nggak salah itu ya dulu. Iya. Iya, betul. Iya. Di Amerika juga ada ya. American Idol, American Got Talent gitu. Itu cuma apa mengadopsi apa acara yang ada di Amerika, dan bagus sebenarnya itu ya untuk mengetahui bakat seseorang itu di bidang apa. Ada orang yang memang dari kecil masih ndak tahu sinau chef-chefan, ndak tahu sinau masak, tapi kalau orang itu masakannya enak. Orang lain diajari cara masak yang sama persis, bumbune podo, bahane podo, pancine podo, tapi hasilnya beda. Makanya sebagian orang itu bilang, orang itu kalau mau masak atau buka warung itu tergantung tangannya piye. Lho oke. Ya. Lek ancen tangannya bakat masak, arep bumbune kurang ya pangga enak. Tapi lek wong iki mboten bakat, Pak, arep bumbune dipun cowopakne, rasane ya pangga. Nah, gitu ya. Masak menjadi koki itu bakat ya. Menjadi apa lagi? Ya. Bahkan mungkin menjadi pelawak, Pak, yang lucu-lucu gitu, itu juga sulit. Dan sebagian orang memang memiliki bakat ya, memiliki bakat. Nah. Falamma kana minhu husnan fi alfadhihi wa ma'anihi fahuwa hasanun wa tayyibun wa yajuzu insyaduhu. Di dalam agama Islam, Bapak Ibu, sebenarnya apa sih hukum syair itu? Apa sih hukumnya orang itu bersyair, puisi, ataupun lagu-lagu, ataupun yang lainnya? Pada dasarnya, Pak, jika intinya itu bagus, intinya baik, tidak berlawanan dengan syariat, ya, maka itu hukumnya mubah. Hukumnya apa? Mubah atau boleh. Kenapa? Karena tadi sebagaimana kaidah yang di awal kita katakan bahwasanya hukum syair atau hukum syair itu sama persis seperti apa? Orang yang berbicara. Orang berbicara itu pada dasarnya bagus, pada dasarnya mubah kalau kontennya baik. Ya. Tapi kalau kontennya itu jelek, sama seperti orang yang berbicara dengan kata-kata atau kalimat yang jelek, maka itu bisa berujung sesuatu yang makruh, bahkan bisa menjadi perkara yang haram. Jadi panjenengan tidak bisa, Pak, mengatakan lagu itu hukumnya haram, tidak bisa. Kenapa? Kalau seandainya lagu itu hukumnya haram, bendinten Senin panjenengan dosa. Apalagi yang pegawai negeri, setiap Senin panjenengan upacara, nggih. Berarti setiap hari Senin panjenengan apa? Dosa.
Ya. Kemudian juga misalnya ketika panjenengan pasang alarm nggih. Itu biasanya ketika panjenengan pasang alarm ada napa nada nada dering. Ya. Dung 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 gitu. Gitu atau gimana Pak nada deringnya panjenengan? Ya. Maka kalau misalkan panjenengan menghukumi syair atau suara-suara yang diketuk itu kok haram semua Pak, ya bakal banyak sekali sesuatu yang haram di dalam hidup kita. Maka tentang haram atau tidaknya itu tergantung kontennya apa. Kalau misalkan kontennya itu seperti apa misalnya? Oh Pak, seperti apa? Lagu-lagu yang fahish, mengajarkan kemaksiatan, ataupun lagu-lagu yang di situ ada unsur perzinaan ataupun mengundang kepada perzinaan. Kan banyak Pak ya, lagu-lagu yang tidak elok untuk apa Pak? Untuk didengarkan, apalagi diperdengarkan. Ya. Contohnya apa Pak? Saya nggak tahu ini contoh-contohnya ini. Siapa yang bisa mendengarkan? Kenapa? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Emang ada lagu itu? Nyileh bojo? Astagfirullahaladzim. Tapi sebenarnya Pak, selain panjenengan banyak yang tahu kok sebenarnya. Tapi edak-edak ya. Ya kayak gitu ya. Lagu nyileh bojo yo enteran-enteran apa ya Pak? Ya. Bojo kok disilehne. Ya. Apalagi contohnya? Contoh lainnya apa Pak? Pak, enggak usah pura-pura enggak tahu, Pak. Napa? Ngenteni rondone. Berarti seolah-olah niki pengen wong liya niku bojone ndang mati atau pegatan. Ya. Ya. Dan masih banyak yang lain ya, enggak usah kita sebutkan satu-satu. Ya itu ya, contoh-contoh yang jelas lagu-lagu yang apa? Yang apa? Yang mengundang dosa. Dan jelas yang seperti itu hukumnya haram. Ya. Tapi ada juga kalau misalkan syair-syair ketika kita perdengarkan, Pak, itu akan membuat kita takut. Dan dulu itu ada satu musisi Indonesia yang spesialisasi lagu-lagu religi. Siapa contohnya? Opik, Pak. Opik itu kalau kita dengarkan dewe, Pak, bisa wedi nih, Pak. Ya. Kenapa? Apa contohnya, Pak? Siapa yang tahu contohnya lagunya Opik? Bila apa? Bila waktu telah berlalu, itu macam-macam ya. Pokoknya ngiling nih mati, Pak. Kenapa? Bila? Kenapa? Bila ajal telah tiba. Nah, gimana itu baitnya? Ada yang hafal? Ya. Itu nggak tahu Opik itu masih apa enggak Pak sekarang? Masih hidup? Masih rilis lagu-lagu barunya? Nggak tahu ya. Itu Opik itu ya harus dicontoh itu musisi yang lain itu. Lihat timbangane napa tadi? Nyileh bojomu niku Pak, ya Allah. Nggih kadoan, Pak. Kadoan ya. Napa? Jangan cium dulu. Ada judul lagu itu. Oh ya Allah, ya. Ya kayak gitu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
syair ataupun lagu ataupun yang semisal, itu tergantung daripada apa tujuannya. Maka di Muhammadiyah itu, Pak, di Muhammadiyah itu seni, musik ataupun lagu ya, itu tergantung bagaimana kontennya. Tergantung apa? Kontennya. Ya. Karena kalau kita mau gebiah ya jelas kita nanti yang bakal salah. Ya, kita yang akan salah dan kita sendiri yang bakal kerepotan. Semua lagu atau musik itu hukumnya angel Pak itu nanti. Kenapa? Karena bendinten Senin panjenengan kudu absen melu upacara. Kenapa? Karena setiap hari Senin diputarkan apa? Lagu Indonesia Raya. Bahkan panjenengan bisa dianggap radikal gara-gara tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi Nabi SAW itu apa namanya di zaman beliau itu sudah banyak apa? Syair. Nah, kita akan baca nih. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Oh, sudah habis Pak ya, aman ya? Enggak tumpah insyaallah. Atau masih ada bintangnya di belakang mau Ibu? Tasnya nombotan, Bu? Mungkin ini Bapak-bapak ada yang mau tambah kopi? Tasik. Nah, ada yang mau nambah kopi? Monggo silakan. Kasihkan ke Pak Pangin anunya, gelasnya. Biar dicoki lagi. Pak Bani mau? Pak Bani. Pak Wito mau? Sudah cukup? Mas Taufik, nambah lagi Mas Taufik kopinya. Ada yang mau? Sampun. Betul. Nanti sampai di rumah aku mang kopi nih gur sidik nih kono. Arep imbuh ra oleh. Nah ini boleh ya imbuh ya. Dan cuma di Masjid Sulaiman orang itu boleh nambah kopi. Di masjid yang lain, Bu, belum tentu boleh, Bu. Yang dihidangkan itu apa yang harus diminum ya. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya ini adalah hadis apa ini? Rokam 3755. Hadis riwayat Ibnu Majah. Asy-syi'ru bimanzilatil kalami. Hasanuhu ka hasanil kalami wa qabihuhu ka qabihil kalami. Kata Rasulullah, asy-syi'ru atau syair itu bimanzilatil kalami. Hukumnya sama persis seperti kalam. Apa itu kalam? Ucapan ataupun apa? Perkataan. Hasanuhu ka hasanil kalami. Maka kalau orang itu syairnya bagus seperti orang yang berbicara dengan bagus atau baik. Wa qabihuhu ka qabihil kalami. Ya. Dan ketika kalam atau syair itu adalah syair yang jelek, itu sama seperti orang yang berbicara dengan pembicaraan yang jelek. Jadi hukumnya sangat berbanding lurus dengan apa? Kalam ataupun ucapan. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, wa ghairuhu an Abi Ubay ibn Ka'ab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ubay bin Ka'ab Rasulullah SAW bersabda, inna minasyi'ri la hikmatan. Inna sesungguhnya minasyi'ri di dalam bait-bait syair itu la hikmatan, ada hikmah. Artinya Nabi tidak menutup kemungkinan bahwasannya di sebagian syair Bapak Ibu itu ada syair-syair yang baik atau yang bagus. Bahkan ada salah satu ulama pakar fikih yang diakui keilmuannya. Namanya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau itu Bapak Ibu punya kitab, punya buku yang berjudul Diwan Asy-Syafi'i. Judulnya apa? Diwan Asy-Syafi'i. Yang isinya adalah ratusan bait syair. Nanti panjenengan cek, tulis di Google
tulis ya kitab Diwan Asy-Syafi'i terjemah bahasa Indonesia. Tulis. Nanti panjenengan cek di Google. Nanti dikira wah ustadz ngarang. Ora enek gawe entrah-entrahan dhewe. Ya, ada Pak. Sumbernya ada. Panjenengan tulis nanti di Google judulnya apa? Diwan Asy-Syafi'i terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Kalau panjenengan pengen teks aslinya yang berbahasa Arab, panjenengan tulis dengan bahasa Arab Diwan Asy-Syafi'i PDF. Klik, nanti muncul. Bisa panjenengan download gratis. Ya. Artinya apa? Imam Syafi'i sekalipun Bapak Ibu, beliau itu tidak memungkiri bahwasannya ada banyak syair yang baik. Bahkan beliau menulis kitab syair beliau sendiri. Ya, beliau menulis kitab syair beliau sendiri. Bahkan beliau pernah mengatakan seandainya aku itu tidak menjadi seorang ahli fikih, maka sungguh aku akan menjadi seorang ahli syair. Karena kecintaan beliau terhadap sastra ataupun bahasa. Saya akan bacakan sedikit syair yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i apa? Tazawwad minat tuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri wa kam min fata amsa wa asbaha dhahika faqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha faqad qubidat arwahuhum lailatal qadri wa kam min sabiyyin yurja tula umrihi wa kam min sahihin asha hina dahri. Ada yang hafal? Halo Ustaz. Baru dengar sekarang, seumur hidup baru dengar Ustaz. Jadi ini adalah cuplikan dari bait-bait syair yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa artinya Bapak Ibu? Tazawwad minat tuqa, berbekalah kalian dengan ketakwaan, fa innaka la tadri, karena sesungguhnya engkau tidak tahu, idza jannal lailu hal ta'ishu ilal fajr, apabila matahari telah terbenam kemudian malam hari telah datang, siapa di antara kalian yang bisa menjamin bisa hidup siapa di antara kalian yang bisa menjamin bisa hidup sampai esok hari. Ngeri Pak ya? Wah ngeri Pak. Wa kam min fata, dan betapa banyak para pemuda-pemudi wa amsa wa asbaha dhahika. Mereka itu kalau pagi, sore, malam ketawa ketiwi, gledi guyon, numpak motor, ngalor, ngidul, ngitan, ngulon. Ya. Seakan-akan umurnya masih panjang. Faqad nusijat akfanuhum wa huwa la yadri. Ternyata pada waktu mereka ketawa ketiwi itu kain kafan mereka sedang ditenun. Artinya apa? Ketika mereka guyu-guyu itu kain kafan mereka sedang disiapkan. Ya. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha, dan betapa banyak para calon-calon pengantin yang telah persiapan. Mereka sudah apa? Pesan dekor, sudah nyebar undangan, wis jajal klambi manten. Ya. Maka sebelum hari akad nikah, ternyata salah satu di antara mereka sudah dipanggil oleh, dan contohnya banyak, para sahabatan, contohnya banyak. Bahkan saya punya tetangga, ya, teman saya ini brimob dulu ya di Jakarta, qadarullah terjatuh dari tower Pak, meninggal dunia, padahal sudah lamaran dan
surat undangan itu sudah dicetak, tinggal disebarkan. Ternyata yang laki-laki sudah meninggal dunia duluan, rahimahullah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Kemudian betapa banyak anak kecil, bayi, Pak, yang orang tuanya itu pengen bayi ini menjadi besar, tapi ternyata bayi-bayi tersebut di usianya yang masih belia, yang orang tuanya bahkan tidak ngira anaknya itu akan meninggal, ternyata banyak anak kecil yang sudah meninggal dunia duluan. Wa kam min saqimin 'asha hinan minad dahr. Dan betapa banyak orang-orang yang sudah sakit tahunan, stroke, tidak bisa ngapa-ngapain, dados kembang amben, ternyata sudah stroke 40 tahun, tasih seger, sehat wal afiat. Ya. Jadi, wah, kalau syairnya seperti itu, Pak, kita bisa mengambil pelajaran, karena yang membuat syair sendiri itu adalah orang yang bertakwa. Yang damel syair sinten? Imam Syafi'i. Dan tidak mungkin kalau sekelas Imam Syafi'i, kalau ngarang syair, judulnya apa Pak tadi, Pak? Nyilih bojomu. Ya Allah. Iki opo iki? Kaya ra iso ngarang tema lintune. Dan biasanya, Pak, orang itu kalau mengarang syair, apa yang dikarang itu persis seperti tabiat orang itu, Pak. Karena tidak mungkin orang bakal ngarang seperti itu kecuali otaknya isinya itu, Pak. Jelas nggak? Karena perkataan atau ucapan itu adalah cerminan daripada isi kepala. Maka kalau orang itu isinya miso-miso, berkata buruk, merasa nih, ya itu Pak yang dipikirkan dia itu. Kalau orang itu ngomongnya baik, santun, apalagi seperti Imam Syafi'i yang dari kata-katanya muncul syair-syair, kalau kita dengarkan kita bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita tahu bahwasanya Imam Syafi'i bukan orang yang sembarangan, keimanannya sip, mantap, bahkan ketakwaannya tak jamin di atas kita semua, Pak. Ada di sini yang ngaku, Ustadz, saya lebih bertakwa dari Imam Syafi'i. Wonten? Ayo, siapa yang berani? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Ya, enggak ada. Ya. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ringkasnya ini saya ringkaskan ya. Apa hukum syair? Menurut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu hukum syair sama persis seperti perkataan ataupun ucapan. Jika perkataannya baik, maka atau jika syairnya baik, itu adalah syair-syair yang mubah, bahkan bisa bernilai pahala. Tapi jika syair-syairnya itu jelek, seperti tadi ya, tak silih bojomu, tak anteni rondomu. Apa tadi Batwa? Jangan cium dulu itu ya. Kiopo iya. Ya. Kalau seperti ini ya jelas bisa bernilai dosa, bahkan bisa bernilai maksiat. Ampun dipun rungokne, ya. Ya makanya kenapa kita itu, Pak, tidak boleh sering-sering mendengar lagu, apalagi lagu yang jelek, karena itu bisa mengeraskan hati. Ya, betul. Orang-orang yang berdino dangdutan, emang kan. Apalagi dangdutnya di setel, banter, soalnya numpuk, ya, didep neneng omai tonggone. Ya, panjenengan pernah digitukan? Panjenengan ini pelaku apa korban sih sebenarnya? Jangan-jangan Anda pelakunya. Ya, saya nggak tahu ya kalau di sekitar sini. Tapi kalau di Jatiprawu, Pak, ya Allah, orang-orang itu nggak tahu kenapa, lek nyetel sound banter, Pak. Bahkan ada satu rumah itu punya sound itu ngantek tumpuk, tumpuk papat, Pak. Jadi ketika yang muter itu jaraknya setengah kilometer dari rumah saya itu masih kedengeran. Ya, untung Pak, untuk tonggo cedek, Pak. Lek tonggo cedek dah neo, ya, dah neo terganggunya. Dan hati-hati nyetel nyetel tip dengan suara yang keras.
Kalau sampai itu mengganggu tetangga, maka per menitnya, bahkan per detiknya bisa dihitung sebagai dosa. Hati-hati. Ini bisa dipotong Mas Hafid ya. Orang yang nyetel mic, nyetel tip, nyetel lagu musik, suaranya di banter nih sampai tetangganya terganggu, maka hati-hati. Jangan sampai per menitnya, per detiknya Anda dihitung dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau pengen ngrungokne sing banter, gayo headset. Pakailah headset. Tahu headset, Bu? Tahu Mbah ya headset ya? Niku sing dincap teng kuping niku, Pak. Lek niku panjenengan banter nih, ngantek gendangnya panjenengan jebol yo karepmu lho gitu. Karena umpamanya rusak, sing rusak awakmu dewe. Jangan sampai kemudian wis ngrusak awake dhewe, yo pengen rusak tonggone. Ya wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini insyaallah. Pekan depan kita akan bahas tentang babu majaa fi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi samari. Apa hukumnya bergadang ya? Apakah Nabi pernah bergadang? Apakah para sahabat pernah bergadang? Dan bagaimana kebiasaan manusia di zaman sekarang yang mereka memiliki kehidupan malam? Ada sebagian orang sekarang itu kalau siang tidur, kalau malam berkeliaran, melean ya. Kita akan bahas insyaallah pada pertemuan pekan depan. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan monggo kami persilahkan. Ya monggo Pak. Tadarusan dengan suara yang keras. Bagus. Apa hukumnya tadarusan dengan suara yang keras Bapak Ibu? Masyaallah muslimin, perlu kita garis bawahi bahwa tidak setiap perkara yang baik itu baik kalau kita menggunakan dengan volume yang keras. Kecuali misalnya orang-orang memang sepakat tentang hal itu. Contoh Pak, kalau misalkan nyetel murotal sebelum Jumatan, wajar untuk mengingatkan orang. Dan juga orang di jam itu tidak ada yang tidur. Ya. Jadi masih boleh kalau seandainya nyetel murotal atau membaca Qur'annya itu dengan suara yang keras di jam-jam yang biasanya orang itu tidak istirahat, tidak tidur, tidak merasa terganggu. Tapi kalau misalkan tadarusan itu berisak dengan suara yang keras ataupun dari subuh sampai asar dengan suara yang keras, maka orang tersebut harus minta izin satu persatu di mana suara tersebut terdengar. Jadi satu persatu, door to door harus ditanya, ngapunten Pak panjenengan terganggu napa? Maka jika ada satu orang saja yang merasa terganggu dan tidak boleh diintimidasi Pak. Ayo, awak mulai merasa terganggu, tak kamplengi pisan ya, tidak boleh gitu Pak. Jadi tidak boleh diintimidasi. Jadi benar-benar harus bertanya dari hati ke hati. Kalau ada satu orang saja yang tidak merasa ridho, maka kegiatan tersebut harus dihentikan. Dalam artian, kalau memang pengen di speaker, silahkan di speaker dalam. Kalau speaker dalam, panjenengan gayetnya suarane karepmu. Pomo jebol kendangnya sinten? Kendangnya dewe, gitu ya. Maka Bapak Ibu, kalau misalkan kita itu mau mengangkat suara, bahkan pengajian kita seperti ini Pak, kita tidak angkat di atas ini ya. Ini kita cuma di internal dalam. Karena apa? Boleh jadi pada subuh, yaitu ada tetangga kita yang pengen belajar anak-anaknya, atau mungkin besok ada ujian, atau ada yang sedang meeting, ya, macam-macam, ya. Atau mungkin ada yang mau istirahat lagi karena tadi malam baru ngantar pasir sampai jam 3 malam, karena ngantar pasir itu biasanya malam atau siang? Ya rata-rata malam. Supaya tidak membuat jalannya macet dan jalannya longgar seperti itu. Ya, maka ada sebagian saudara kita yang mungkin seperti Mas Taufik yang kadang-kadang harus jaga shift malam pagi itu ngantuk Mas Taufik nggih. Pengen istirahat, pengen tidur, betul. Dan nanti jam sekian harus masuk
kerja lagi. Kalau di jam tidur itu tidak sempat tidur, goro-goro keganggu, speaker panjenengan, soundnya panjenengan, maka panjenengan bisa terhitung sebagai orang yang telah mendolimi orang lain. Maka tolong ya. Jadi lebih baik kalau misalkan belum sempat tanya satu persatu kepada masyarakat, lebih baik apa di speaker di dalam. Wallahu a'lam. Monggo berikutnya kalau masih ada. Oke. Apa itu mimil? Oh gitu, bagus. Sebenarnya ini tergantung dengan apa ya istilahnya ya? Tergantung dengan situasi dan kondisi. Karena ini urusannya dengan apa? Adab kepada majelis. Gitu. Kalau memang seorang ustadz yang ada di depan mengizinkan, ya monggo silahkan sambil diunjuk, silahkan sambil didahar. Itu artinya ustadz yang ada di depan pengen suasana lebih santai. Kemudian apa? Jamaah sambil mendengarkan tetap bisa fokus. Ya. Tapi ada juga beberapa tipe orang itu kalau misalkan pas pengajian kudu serius, ndak oleh enak sing obah, ndak oleh enak sing mangan, ndak oleh enak sing ngombe. Maka pancen juga harus menghargai peraturan yang dibuat oleh ustadz itu, gitu. Karena setiap ustadz memiliki karakternya masing-masing, gitu. Ya. Ada Pak sebagian ustadz yang bahkan tidak mengizinkan panjenengan senden. Ayo, majelis yang paling utama adalah paling depan. Ayo mepet. Nah, dari semua di sini. Ya bagus-bagus saja jika semua orang mau. Tapi kan panjenengan kan tiang-tiang sepuh danten nih Pak. Rata-rata usianya sudah di atas 50, di atas 60. Lelek kalau ngeten nih pakai geblak danten panjenengan. Maka kalau di pengajian saya, monggo santai, yang penting serius. Sambil minum, sambil senden tidak apa-apa. Yang penting tetap mendengarkan dengan baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo berikutnya kalau masih ada. Monggo Bu. Ya, seperti tadi ya. Itu tergantung daripada musiknya seperti apa. Apakah isinya, kontennya itu baik napa pembuatan. Ya, kita tidak bisa di zaman sekarang sangat sulit untuk memfatwakan bahwa musik itu haram. Sulit. Kenapa? Ketika panjenengan buka YouTube, panjenengan buka apa? Buka apa? Facebook, TikTok, Instagram, itu pasti nanti ketika kita scroll, di situ ada apa? Pasti akan lewat itu nanti, musik itu. Maka di zaman kita seperti sekarang, Mbak, itu yang paling baik yaitu apa? Bukan sibuk mengharamkan, akan tapi apa? Sibuk untuk memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Karena kapan panjenengan mengharamkan musik itu secara mutlak? Pertama, panjenengan tidak boleh buka YouTube. Kenapa? Di dalam YouTube ada musiknya. Bahkan ketika panjenengan nyetel pengajian pun kadang-kadang iklannya musik, gitu ya. Maka di zaman sekarang, Pak, kita nampaknya tidak bisa terhindar dari perkara itu. Lor sambutan. Tidak bisa, Pak, kita itu di zaman sekarang. Maka yang bagus bagaimana? Yaitu kita memilah mana konten yang baik kita konsumsi, mana yang jelek kita hindari, gitu ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Monggo berikutnya, terakhir. Solawat campur musik gitu ya. Bagus. Bapak Ibu, membaca solawat itu optimalnya harus dilakukan dengan yang kondisi hati itu hadir dan dengan khusyuk, Pak. Membaca solawat itu kita itu seakan-akan ya. Ketika kita membaca solawat kepada Nabi itu, kita memberikan penghormatan kepada Rasul. Kira-kira Pak, kalau orang itu pengen memberikan penghormatan kepada Nabi, bisa nggak penghormatan itu dianggap penghormatan jika dilakukan sambil joget? Bisa nggak?
Panjenengan saja kalau melakukan lagu Indonesia Raya dengan joget, tak jamin 5 menit lagi didatangi polisi, panjenengan dibawa ke kantor polisi. Ayo, kalau memang benar baca sholawat itu dengan joget adalah penghormatan, kita tantang dengan apa? Lakukan Indonesia Raya, lagu-lagu nasional atau lambang negara, dan buat itu sebagai bahan candaan. Deluan pekan depan lek rawis mlebu penjara. Karena beberapa perkara, Pak, itu tidak bisa dianggap main-main. Kalau kepada lagu Indonesia Raya saja kita tidak boleh melakukan Indonesia Raya itu dengan joget, maka Bapak Ibu, maka ketika kita bersalawat kepada Nabi, terlebih lagi ya, kita harus bersalawat itu dengan apa? Khusyuk, dengan hikmah, karena seakan-akan kita sedang memberikan penghormatan kepada Rasulullah. Betapa kurang ajarnya orang-orang kalau membaca sholawat itu sambil kurang ajar. Itu kira-kira kalau Umar bin Khattab hadir di situ, orang tersebut diapaan ya, Pak? Mungkin dikamplengi atau bahkan mungkin digawane pedang terus diapaan ya, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Mangkatan, Pak, nggih. Jadi harus beradab ketika membaca sholawat. Sampun, kalau ada pertanyaan silahkan disimpan dulu, kemudian ditanyakan di pertemuan pekan depan. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur yang panjang sehingga bisa bertemu di pekan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى